Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalu gamasi kira-kira mana pelangeri niat masing sambalu alhamdulillah niaki ri alon na arabaya tanggal 6 bulan 2 tahun 2020 dasi-dasi ka niakan kuning na jari jang ngiraja leori terima kasih niat tengah singan istirahat sabane tetet si kamayan jam-jam yang paling enak untuk mendengarkan baruga bukan paling enak untuk tidur. Sambil ku tayang ini benjine mungkin ada naik napa tuli baruga ya. Salam hangat dari saya Ashar Tamanggong dalam acara Baruga Sipakainga. Tentu niminasai respon jadi silakan sinampe salam puna le bamone kusalero kiroseri kilong. Silakan sambalu untuk SMS puna temennya pakuta nang atau tanggapan-tanggapan yang lain berkaitan dengan masalah-masalah agama, ibadah, fikih dan yang lain di 0811411059 itu SMS ya. Mudah-mudahan yang ngasihnya gane salewangan sehat walafiat tubuh magasi salewangan dan tentu rezeki yang melimpah ruah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gitu undang naik agak kunci bukan amantung. Lili kordeleka. Alhamdulillah sehat walafiat. Baji bidena menunggu seriawan. Yan rai rekam mah. Ni anak ni parangan redurian kubalinda bunda. Ya lalom lagu menawa. Iya nani yang parangan stas ame mari hertas ni ngan redurian ngai. Ko kada taya. Aduh di ustaz. Oh dia mani-mani kan? Oh, mani-mani je menteri di sapa. Tumai merasa ya punerot aja ni agang. Timborang ustaz. Namela kamar hertas ni. Iya, di mani-mani ki. Punerot dia agang batu magi. Tiap papi kali papi anu baruga. Ya lalom tu kasari kare. Ngapa ngasih kita mai sambalu? Ya tentu diharap sehat semua. Iya. Ngapa minadin naik? Tenatompan kalipangnya natalipo ngana. Ya apakah masih di nyambun hipnosina atau ni beribu geja iya? Lalangin jika apa Ustaz? Iya. Dasi Iya. Tentu liburan dan naik di mereka mau biasa. Insyaallah. Katan tenjo tenatomon jonangan nyawanan joeng. Iya nu. Kata lemon nero ngapa pintu nagu kulit tu si pemempuan ustaz ka. Waktu kita ke sana Rabu lalu beliau menangis terharu nakana we nak mantongan nih. Iya. Sampai nakana apalagi pun ni saban jo ijal. Iya. Oh itu berduka cita ini ijal. Jadi hari apa itu? Hari Ahad ya. Bapak beliau orang tuanya berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya sebentar ini malam ketiga di rumahnya. Di mana itu Ustaz? Di Taluk Jalan Sultan Abdullah. Taluk sebenarnya cuma kamu itu negara Taluk lama. Taluk lama. Kan niat telok niat Taluk. Ya Taluk Nuara kan kuburan Nuara. Makam Raja Taluk. Raja Taluk. Oh ya. iya. Aduh jauh dulu ijal. Jalan Sultan Abdullah. Mana betul baca ni kan mani-mani. Tapi bantun rin ni kan. Ini betul rin. Asar Tamanggong lah ceramah si nampi. Kak deka iya siapa tahu sama lu naga masih. Ya. Neron cini ustaz ke ceramah memang kiri
malam ketiga taksiannya atas meninggalnya ayahandanya Ijhal. Nah, karena Sambalu kan ini karena Ijhal. Tokoh misterius. Iya, orang yang punya peran besar di channel ATM. Yang tak galak nunna. Kucina. Ustadz, alhamdulillah motor kiri baru si pakainya. Tikama yang jonikana orang yang punya pemahaman agama, apakah yang rajin sholat itu sudah paham agama, Ustaz? Jadi anjo sambayang ini karena pengamalan agama. Oh. Jadi ini karena pengamalan, ini karena pemahaman. Iya. Punna rajin sambayang berarti amalannya bagus. Nampak le baginya sambayang bagi tongin jo ampi-ampina. Kemudian dia tidak mudah menyalahkan orang. Iya. Apa jo nagau kang tak masih intama driatina. Berarti dia juga paham tentang agama. Iya. Jadi agama ini memang perlu dipahami. Kan talunjo pak rokok lumpunan nih agama iya dinjene. Iya. Ya biasanya jo dia dipaham ahlus sunnah wal jamaah. Ada 3 agak lompoh. Iya. Nomor satu ini karena fikih. Iya. Fikih yang kedua nih karena tauhid. Maka talu nih karena tasawuf atau akhlak. Iya. Fikih itu artinya ilmu tentang hukum. Halal, haram, boleh, makruh, perintah, larangan, itu namanya fikih. Tapi tidak nak kabus Islam karena sayang fikih. Ada juga sejarah, ada juga ilmu alam, ya, sehingga fikih saja tidak cukup. Tapi wahai paralui, ya supaya kita bisa paham tentang hukum. Begitu juga tauhid, ilmu tentang tauhid, ilmu kalam, atau dikana ilmu usuluddin, ya pokok-pokok dalam agama. Ini juga perlu tahu supaya niasai kira nga kafire, kira nga sindik, kira nga musyrik, ya. Jadi karena sindik jai karena nyomba di karingan Allah Ta'ala, may tongiri nyiroro kidul, may tongiri bosolo, ya rupa-rupa itu namanya sindik. Banyak Tuhannya. Iya. Kalau kafir tidak karena sama sekali dia tidak bertuhan. Kalau musyrik ya mempersekutukan Allah dengan yang lain. Jadi itu fasik orang Islam tapi suka melakukan kerusakan. Ya namanya pericuah. Namanya gak buat onar. Munafik manis di luar, penusuk di dalam. Ya kedondong. Ya, itu namanya munafik. Iya, kemudian yang ketiga nih dikana akhlak atau tasawuf. Inilah yang membungkus ini ibadah kita, fikih dan tauhid dengan akhlak yang baik, penampilan atau ampe-ampe mabaji. Talu naminne pun nakap riset rupa tahu, maka dia menjadi manusia yang paham agama. Iya. Seperti itu. Iya, baik. Di tenan apa nani bacai atau ni ulas-alas siapa pakutanan na Sambalu kah? Sererong kelong Sambalu di sebagai paparapa empo. Ya, lapa-lapai Sambalu. Tetapi di baru si pakai. Alas siapa pakutanan? Desi yang gitu loh di bonto-bontoa. Ya, dari Sambalu selain melalui SMS di 0811411059 bisa WhatsApp di 0811411059. Jadi selain SMS kuliah toki melalui WhatsApp. Desi yang di bonto-bontoa, salam kembali Pak Ustaz dariku Desi yang gitu loh di Masjid Agung. Semangat terus.
Salam Iya. sama Denji. Terima kasih Terima Desian. kasih Desian. Pokoknya dia punya tene Desian terus agun ni boya. Iya. Biasa tuh burak-burak ini jadi boya pun cuma iya ni boya. Ngapa tanah nih Bu? Oh, yang tak pokoknya lagi. yang tak lagi kunci. Iya. Iya, yang tak lagi untuk kunci yang khotbah. Iya kita sian lah karena saya ngatur di sini ya Ustaz. Ke ya sendal apa, pokoknya dia banyak sekali fungsinya ini beliau. Iya, di sana. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan jine Pak Ustadz Tabe, bagaimana hukumnya dalam agama? Iya. Apa ini? Dalam agama menisbahkan diri kepada suami. Oh, nama ini maksudnya. Saya melihat hal seperti itu, tapi mohon penjelasan. Tak terima kasih untuk Denai. Semoga cepat ki sembuh, amin ya rabbal alamin. Oh, nama pertama ki Are. suami di belakang nama kita tadi. Iya. Iya. Jadi ini kan ya nih karena budaya atau tradisi lokal. Budaya atau tradisi lokal selama tidak melanggar atau tidak membatalkan iman tidak apa-apa. Jadi punna aturannya arena tutuaya ribokonari yang dinisbatkan istilahnya. Misalnya denjine berarti arena manggena. Nah sekarang di Indonesia itu sudah menjadi budaya nama suami ikut kemudian nama orang tua atau sebaliknya. Secara prinsip tidak sampai mengganggu akidah. Jadi punna terlanjur dari KTP ya nampak tidak ada jalan untuk menggantinya jamaki resah. Insya Allah itu tidak membatalkan iman dan tidak berdosa. Tapi punna erukian sampai tidak apa-apa juga diganti menjadi kembali nama orang tua. Kecuali punna misalnya lebailalai harina buranina kemudian karena takdir Allah dia harus berpisah sital lagi dia ganti kembali, dia hapus menjadi kembali kepada orang tua. Tapi selama dia masih menjadi suami tidak sampai membatalkan iman, tidak sampai berdosa insya Allah. Cuma pun neruki lebih hati-hati arena mututuata ki panjoreng ya kulle riboko arena buratnia ya. Jadi contohnya yang terkenal dulu yang biasa datang di Gamasi ini Ibu Rektor UIM, Ibu Majedah Muhyiddin Zain Agus Arifin Nukman. Nah, begitu. Tapi kalau dibilang Majedah Agus tidak apa-apa. Ya, jadi tidak mengapa menisbatkan karena itu hanya embel-embel nama budaya. Tapi aslinya dalam agama tentu tiai buratnia. Ya, tentu nama orang tua. Tapi sekedar nama di dunia karena itu sudah menjadi tradisi lokal tidak apa-apa. Karena biasa kan itu budaya yang ada di kantor-kantor Ustaz. Biasanya mengenal ini kan biasa tidak sewenai. Oh, Ibu Ijhal. Oh, berarti Nenai Ijhal. Ya, begitu. Biasa begitu. Nyonya Ijhal. Akhirnya yang itu sudah melengket. Jadi sesuatu yang sudah menjadi tradisi dan tidak membawa kerusakan tidak perlu jadi persoalkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan menyita waktunya Ustadz. Ya, afwan juga artinya minta maaf. Oh ya. Bukan anak karena ya afwan. Kini betul negara Ustaz afwan bukan apa nih afwan karena maksudnya minta maaf. Nah karena mau bertanya, apa hukumnya mengobati penyakit kulit dengan memakai darah binatang? Kan bukankah darah itu najis Ustaz?
misalnya darah kambing. Karena pernah ada keluarga yang meminta pada saat penyembelihan kambing, dia meminta darahnya untuk obat kulit. Iya. Jadi darah itu hukumnya haram dimakan. Ya, diminum itu tidak boleh. Tetapi pun di pasapir di palak bangkeng apa untuk tidak lapuk bangkengnya tidak apa-apa karena dia di luar. Jadi menyentuh darah binatang itu tidak membatalkan wudu. Ya, jadi yang tidak boleh itu kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya wa ma uhillu li ghairal itu diharamkan kita memakan bangkai, darah anjing, babi, binatang bertaring yang dipotong bukan atas nama Allah. Jadi haramnya di situ memakan dan meminum. Kalau dia jadi obat luar itu tidak apa-apa selama darah itu dari binatang yang halal. Ya, jadi tidak apa-apa. Konon njo cera jangan cera bembea puna nionjo kiri dengan palak bangkeng baji gibanu palak bangkeng ya. Wallahu alam, tapi katanya begitu. Ya, kita butuh penjelasan medis kalau ini. Ya, tapi biasa cuma untuk cari-cari punet tu molon jangan lempa monjo cera ka mama yang ngonjo kinjoreng. Ya, termasuk tedong apa nih moto panai bangkena nampa na kamaton na baraki sagena bitisina. Katanya itu bagus. Jadi tidak mengapa karena tidak diminum dan dimakan. Iya, baik. Oke, terima kasih untuk Afwan. Dengerang dan dentajo di BP Balapue ya. Assalamualaikum, erok aku tanang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah sama teman-teman kerja? Tapi ada juga teman kerja setiap salat duhur berjamaah di kantor, dia sholat di luar tempat kerja, Pak Ustaz. Niat apa nih? Oh iya, Pak Ustaz niat to Pak Batu Salang nikana Haji Bakri ri Nambuah Galseltak. Terima kasih. Oh, sholat temannya seharusnya berjamaah di kantor, tapi ada teman kerja malah sholat duhur berjamaah di luar kantor. Oh iya, dia masih di kantor kah? Iya. Tapi dia memilih sholat di luar. Tidak apa artinya tinggal dijaga niatnya. Pun kenapa karena nusulun joinya sampai mengatakan ustaz kan pun nala budak kaya jajai tongi pahala ni gappa. Yang kedua pun andrini ko ga sambayan sa into gam ko gamos siasing si akrab ngasih maki siapa tahu pantara anjoy ngasambayan dan ni agam beru bersilaturahim jain tu mai kuleni pasambungan bisnis apa tambah silaturahim kan banyak teman banyak rezeki ya, jadi tinggal dijaga niatnya tidak apa-apa yang penting jangan gara-gara memilih tempat yang jauh baru terlambat. Ya kalau gara-gara tempat jauh nanti terlambat ya itu malah tidak bagus. Tapi kalau pindah masjidnya karena setelah pindah masjid malah membuat dia renggang hubungan dengan orang di situ, tegi lesoki. Puna lain apa menyemangin joko taingka nganu itu jangan. Ya jadi tidak apa-apa kita dan bolehlah sekali-sekali lesu-lesu kita sampai barajama supaya jain jomai pasiasingan pasari batangang. Ada juga yang suka memang memilih tempat kajau karena jong iman na bajiki atau jong pun begitu sampai ini pengajian boleh. Tapi untuk di kantor pun gara-gara keluar kantor kena kita terlambat masuk kerja sesudahnya ini malah tidak boleh. Karena kerja juga itu kewajiban dan bernilai ibadah diniatkan untuk nafkah bagi keluarga.
Iya, baik. Iya. Assalamualaikum, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa betul Dokter Hasna Hamsataha telah wafat? Kemudian Ustadz, bagaimana hukumnya cerai menurut agama? Iya. Sudah talak 3 tapi menurut hukum baru talak 1, apa bisa rujuk lagi? Iya. Iya, yang pertama Dr. Hajjah Hasna Hamsataha. Begitu juga yang ku dengar informasinya beliau sudah meninggal. Iya, kita dengar, tapi baru juga ini kita dengar. Ya, wallah ya, karena beberapa ini sumber informasi beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Cuma kita belum tidak pasti karena kita tidak ada yang hadir di tempat itu waktu kejadian, dan kita menunggu informasi yang lebih akurat. Apapun itu, kalau memang benar maka kita doakan saudara kita ini, Bu Dr. Hajjah Hasna Hamsataha, mendapatkan tempat yang mulia dan diampuni segala dosa kesalahannya. Terakhir saya sama-sama umroh tahun lalu kalau tidak salah ini. Bersamaku. Oh, sengaja. Iya, jadi beliau umrah dan sesuai dengan gayanya beliau luar biasa ini, di usia yang 70 lebih beliau tetap energi. Cerai nakana nabita panggaukan halalaka mikana kurisi karena Allah Ta'ala adalah talak. Jadi talak itu halal tapi dibenci. Artinya punna niat ja pamangiana teki sisa laki. Yang dimaksud talak itu adalah ucapan dari suami untuk menceraikan istrinya atau kata-kata yang senada dengan itu. Jadi pun anak-anak mulai nelua kutalak kok, maka jatuh talak 1. Ya, kemudian atau mulai nelua temi bainengku, saya sudah bukan suamimu, kau juga bukan istriku, kita sudah tidak ada hubungan lagi, itu juga jatuh talak. Makanya jangan mudah mengucapkan kata-kata itu. Bagaimana kalau mabuk? Gimana mabuk? Jadi mabuk, main-main, serius, ucapan talak atau cerai kepada istri itu sah. Jadi jatuh hukumnya talak 1. Ternyata setelah diucapkan sadar dia baik lagi, dia boleh langsung rujuk, boleh. Tapi mukom member beser gina kan masing kutalak ko. Tidak mantomo bainengku ni kan ikau. Kita sudah cerai sekarang. Jatuh talak 2. Jadi hati-hati, sudah talak 2. Ternyata bagin jonga baji mising. Baji rujuk, maka dia boleh rujuk dengan syarat membayar mahar. Membayar mahar. Bagin jo rujuk kembali bayar mahar, beser mising 3 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian bertengkar lagi, nah kan mising kutalak kok. Tidak memang tomo, berarti sudah 3 kali, maka jatuhlah talak 3. Begitu jatuh talak 3, boleh kembali rujuk, cuma syaratnya lapumbaine harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Menikahnya nikah goje-goje, nikah tojen-tojengi sampai ada hubungan badan. Kemudian pun sisa lagi nyoba ini burat sigam burat nina lepas lagi masa idahnya 4 bulan 10 hari nairo nikah muteri boleh rujuk kembali dengan syarat nikah dan siapkan mahar. Jadi tidak gampang itu kalau sudah cerai, sudah talak 3. Ternyata dia sudah berulang-ulang kali talak, baik lagi, talak, baik lagi, talak, baik lagi. Tapi resminya di pengadilan baru 1 kali. Tetap dalam agama sudah 3 kali dia cerai. Ya, maka tidak boleh lagi dia berhubungan, tidak boleh menikah kecuali si perempuan harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Ya, itu kalau sudah talak 3. Puna le bagi nikah si gamburan ne marai, nikah tojen-tojen bukan nikah goce-goce. Kemudian cerai boleh.
Tapi puna lebag ini kana kamu tuh bajikan ngajan dari boko daripada riolo akan nabe ne parutus ya kok mi panjajota. Jadi kalau sudah talak 3 itu sulit diharap. Sulit karena syaratnya berat. Talak 2 rujuk tanpa nikah tapi bayar mahar. Talak 1 langsung saja. Puna lebag ya beser nampak tiba-tiba berubah pikiran mau balik lagi silakan. Makanya itu bapak-bapak, para suami, tolong jaga kata-kata kalau kita bertengkar. Segala rogi benin apa, jaga kata-kata karena kesikana tidak kusengaja ki. Nikah dan talak itu memang urusan kata-kata ji. Ku pak nikah ko sigang anak baineku sunranna se lapangan karebosi. Tunai karena Allah. Saya terima nikahnya ini binti ini dengan mahar ini karena Allah sah. Bagaimana saksi sah? Kalau saksi sudah menyatakan iya, mahar sudah diserahkan, maka resmilah bayinia menjadi istri dari laki-laki yang dinikahkan. Jadi memang urusan kata-kata. Ya tonji poin nak kutallak mau mulai neloa, maka itu juga menjadi cerai. Jadi jangan main-main kalau urusan talak. Pernah burane mengucapkan kata talak asai satu kali langsung dari itu. Kalau perempuan mana pisi sabu kutalak tidak nih reking. Jadi perempuan itu hanya boleh menuntut cerai, tapi tidak boleh menjatuhkan cerai. Menuntut itu ke pengadilan, punna pengaduannya diterima dan pengadilan menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak 1. Oke, untuk Pak Kuta nang Labantua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baruga si Pak Kainga. Bulan siapa min Ustadz? Jumadil akhir. Bulan sekarang bulan ruah. Berapa minyak rambut tangarate? Punna ko ciri-ciri kiri biring aganga. Ngana mi kapang. Bulan siapa jogina ini? Kamma tu bulan ruah kamma min punna. Tapi kan gede naik bela. Bulan ruah ka tena ka punna ngano kan diwakili. Oh ini hijal wakili. Ande loa 10 mi banginna Jumadil akhir. Iya. Pak juga kapan sebelum tanah ribut talungkos. Oh iya deh. Ngapa kan tuh kasanya tidak pada kucini layaran deh. Deh, ini kan. Pak Musnah teh cale. Murah saja kan. Retak lah kok. Sekali ikat deh, Pak. Ikat deh dulu paling lah. Saya berangkat umrah tanggal 27. Tanggal 27. Oh, iya. Ternyata jadi hampir mini. Siapa tahu sebelum tanggal 27. Ya, saya berangkat umrah tanggal 27, tapi tanggal 22 itu sudah keliling. Tanggal 15 sampai 17 di Kendari, Manasi. 22 di Bantaeng. Kemudian kalau tidak salah di Malino itu ada jadwal manasik itu, kalau bukan 18, 19. Tanggal 18 itu hari Senin. Hari Selasa. Tanggal 17 hari Senin di? Iya. Ya. Kalau bukan 17, 18. Itu tanggal 18 kapan? Karena 17 dari Kendari. Oh iya. Ya diatur ki. Porena. Kenapa nani anu ki? Porena ngatur kasanya pas nangane raten siya yang tanya periras ka. Kenapa naku baca bakutanan Ka. Ya jalan di pasilolongan rambutan. Coba kesalin rambutan nggak tahu karena tanggur di Bambang. Iya Makanya tidak terlalu ramai di pinggir jalan. Nah karena saya mau bertanya Ustadz, saya ini seorang petani, bagaimana orang-orang yang sudah mengambil tanaman baru, dia minta dia minta kedua banyak tanaman dipindahkan ke kebunnya, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Dibacanya SMS ku dari Musnab Ustadz. Ini jalan-jalan ke kepala Ngapai. Karena nak itu benar macam bateri mau kok. Apa jahat hakikat
Ya. Yang pertama apa sumpahin bagaimana apa pertanyaan ini? Pertanyaannya bagaimana kalau ada orang yang mengambil tanamannya baru dia minta? Oh, oh iya, ada kadang kualitas bantah. Itu namanya berlindung mencuri sebenarnya, tapi berlindung di balik kata-kata minta izin. Yang namanya makanan itu apapun kalau bukan milik kita tidak boleh kita mengambil tanpa meminta. Jadi minta izin dulu. Apa yang bahaya? Nah, kalau ada makanan yang kita tidak minta lalu kita ambil lalu dimakan, itu hukumnya haram. Jadi bukan pentama ribatang kalia, maka itu akan menjadi salah satu penyebab api neraka. Bayangkan anak-anak bita naik tahu nih anu harang jariasi atau jari cera, maka api neraka lah tahu gini. Api neraka lah nanti yang membersihkannya. Jadi jangki bila lewat pinal oh dengaji ngalia tai pantarua pun nakala jai kian lemi alhamdulillah berarti hapus karena diridhoi kemudian anu ya anu tu lagu bolikan langapa maka harus diganti atau dibayar punero dibayar kalau tidak maka itu akan menjadi hutan tanpa batas. Jadi harus ki hati-hati tuh ki jangan ki nanti lewat pigalen una nampak ki pala kecuali pun patanamen kana oi kama waktu nak rapot pangku di barombo ku potoi nampak ku kirim di Facebook siapa saja yang berminat silakan ambil jadi siapa saja yang mau datang ambil ya. Ternyata dengan cara begitu amang itu apa ya karena tetangga aku udah jaga anak-anak daripada tuh pantar kalau masih angkat itu jadi masa itu trik aja jadi ya dan itu malam-malam kan ini kan tempatan jadi tetangga juga dan menikmati semua biasa tuh niat tahu stas nah karena mentong ane asuluga nga kayak ikat tapi ya tawa pata jadi inai malo nairo nalle silahkan jadi mana nanti kipalakan ada ustaz pun lebat naumumkan dan saya selalu begitu kuniat kamantoya siapa yang berminat kan dia unik ini karena mangga apel jadi agak bagus tapi saya belum mencobanya tahingi rapo berikunya nanti juga ngene unik ada lagi pohon pisangku ini di Sungguh Minasa tinggi ya nah iya doke mi jadi dia mangga apa karena ya mangga pokoknya yang pendek enggak ustaz supaya karena pisang sanda bodoh-bodohna ya pisang kapal lah kan Makassar kan bodoh-bodoh nak rapo jadi nanti buahnya itu narapi nabiri narapi butaya bisa dibikin pisang pepe ustaz nama anu maka anu nekan tino di Palu pisang anu kutain di singkama pisang ya kamu tuh memang tidak adika tapi dia besar dan jahit nuna jahit lah acara apa nih kuliner atau baru sebagai sama lu tegi lapalapaina eroka kutanang silakan melalui 830644 yang mau bertanya di YouTube juga silakan bertanya di komen YouTube karena sekarang kita siaran langsung juga di YouTube ini di Ashar Tamanggong Channel jadi silakan bertanya di komen YouTube dan dijawab di setiap jeda iklan jangan kemana-mana tapi di baru gasi pakai nggak sama lu gak masih mau terleki sendiri baru gasi si pakai nggak Ustadz ada Pak Bas Gunawan dari Serka Munir Karuisi Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jinne saya mau tanya ada orang mau sekali salat Jumat di masjid begini burat
liburan, kapal. Iya. Tapi tidak mampu jalan ke masjid. Mau naik kendaraan tidak ada yang bawa ki. Terpaksa sholat zuhur ki di rumah. Tidak apa-apa gitu Ustaz. Bagaimana hukumnya? Makasih untuk Pak Bas Gunawan di Serka Munir. Sholat itu wajib bagi laki-laki yang satu merdeka, ya tidak dalam status dikejar, bukan budak. Kemudian sehat, tidak dalam kondisi sakit. Kemudian mukim, tiai musafir. Nah, yang kena orang tua ini adalah sakit, yaitu tidak bisa lagi jalan. Pun tena ngerangi, tena sorong kadere, tena tongang gandeng, tena lurangi, maka tidak terkena kewajiban baginya, lepas dari kewajiban. Kenapa? Karena memang tidak ada jalan untuk hadir sholat Jumat. Maka benar dia melakukan sholat duhur di rumah. Tidak boleh putar televisi nampak sambayan Jumakiku dengan televisi, tidak boleh. Karena itu tidak memenuhi syarat. Atau misalnya nak putar lagi radio Al-Markas, nampak minawang sambayan Jumat, tidak boleh. Jadi kapan dia tidak hadir di masjid di mana sholat Jumat dilaksanakan, maka gantinya adalah sholat duhur. Ya, karena memang karena uzur. Jadi ada uzur nih, halangan dan tabai. Ya, tidak apa-apa. Tapi sambil berusaha, siapa tahu nih nalangir kita tanggana misalnya, kukutani gede Pak Abbas Gunawan inain jo masuk. Kira itu juna balana supaya yang Jumat nak kemen jemput ki we lumpuna pahalata yang jemput karena gara-gara itu kita menyebabkan seseorang itu hadir sholat Jumat di masjid. Assalamualaikum dengan Ring Rimaros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menggunakan uang bank untuk usaha? Apakah riba atau bagaimana? Terima kasih. Dan jinnya juga. Nah, karena Ustaz kita tahu itu kenapa istilah riba diganti dengan bunga. Kenapa? Karena supaya kesannya harum baunya. Sebahagian pendapat ulama bilang riba secara total itu haram. Sebahagian yang lain tidak, termasuk Sayyid Rashid Ridho, pemikir Islam, termasuk yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Universitas Al-Azhar di bidang keilmuan dan kebudayaan, satu-satunya Indonesia ini. Jadi ilmunya sudah diakui dunia, Profesor Dr. Habib Quraisy Shihab MA. Beliau itu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah yang mengandung unsur kepenzoliman. Ya, jadi misalnya saya mengambil utang dari kantor enjin ngindra 10 juta lagu pare modal, tapi enjin memberikan persyaratan yang sangat berat dan menzalimi saya kuliah, tapi 30%. Nyata karena tena ku kuliah pun tena ku alenyo doi, maka dengan sangat terpaksa saya ambil meskipun sebenarnya ini menjerat saya. Ini namanya riba. Karena ada unsur kezaliman. Tapi selama itu tidak ada yang merasa terzalimi, kata Rashid Ridho, itu tidak apa-apa. Ya, misalnya di mengambil pinjaman di bank, sistem bagi hasilnya bagaimana, kemudian dia pendampingan bagaimana mengembangkan usaha, maka itu namanya penyertaan modal. Silakan. Ya, daripada tumaraing yang menikmati itu jasa aja uang di sana, mending kita ini berusaha. Ya, tinggal diniatkan daripada orang lain tambah kaya karena dapat bantuan modal, sementara kita ini ngotot tidak mau menerima, akhirnya kita tertinggal terus. Silakan manfaatkan untungnya, pakai untuk kebaikan. Materi kising pakutanan nasambaluka. Ustadz, melakukan hubungan badan sebelum istri mandi wajib setelah haid. Kalau dulu benet saya kan. Ini tapi banyak ini pertanyaan nih. Jadi wayas'alunaka
yas'alunaka anil mahidi. Ketika engkau ditanya Muhammad tentang haid, kul hiya adza, katakan itu adalah penyakit. Jauhilah istrimu, kata Nabi, kata Allah, ketika dia haid, hatta sampai dia suci. Ya, yang dimaksud dengan suci di situ sampai selesai bersuci. Jadi sampai selesai mandi. Jadi ayatnya bilang, jangan engkau dekati istrimu sampai dia selesai bersuci. Ya, jadi mana pun lanyimo, katanya pada jenis tidak boleh. Makanya kutanya nih, karena logikanya misalnya asar namari haidnya. Angka sami sikalina lek begitu sambayang isa tindra mena anak ku tak nena kana tidak patut sambayan kana tinana bi ku jene nampak tindra mena acu sigang yace nampak kebetulan haidnya ini kemarin agak berlarut-larut ki sampulan talulun nagaranya apa kana lalu dia melakukan hubungan badan, maka ini berdosa. Satu, dosanya dia belum mandi. Yang kedua, dia sudah dosa tidak sholat maghrib dan isya. Mestinya dia sudah sholat maghrib, cuma katanya mana jene. Maka begitu berhenti haid, cepat-cepatlah mandi. Pertama, menyelamatkan waktu sholat yang dekat. Yang kedua, menyelamatkan pesawat yang segera mau mendarat. Iya kak, kapuna pandra ki landasa nga biasa tuh pilot ka moro-moro. Kemudian ada pilot ka papambangan tong, hindi ka dia sama gitu. Jadi dia sabar bagero katena aja tuh lari. Kade juku bari, netena aja. Netena na bari. Ya, baik tahu itu nak sige ni Rona pa. Iya. Biasa tuh malah tak balik. Jadi sang suami lupa bainina leva mejena apa kalau pada kana hiji biasa akhirnya yang kana bajina sumpah sambayang ku husuk ku rasa ya kan asam maya mo kana salong mo sampe na pangko sumpah baji ka makasyak kepada lagi na bon dahin na kana kasambaya pa nampaknya sang suami tidak ngeh murah dia bodoh pato tenan ang sengkon lagan aku kan itu talak ko biasa ya katanya bodoh jadi kan husu mo doa na selesai sholat. Jadi tidak boleh berhubungan sebelum mandi karena ayatnya bilang begitu. Iya. Saya baru lepas pijet na baju to sabar na bau to sabar ki katanya taga manan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baruga si Pak Kainga. Iya. Pak Ustadz, saya Irwan. Iya. Bolehkah saya menghajikan saudara perempuan saya yang telah meninggal dunia? Iya. Jadi ini namanya badal haji. Ya. Ini namanya badal haji, menghajikan orang yang sudah meninggal. Hukumnya boleh ya. Karena dia anjur sahabat Nabi kita dari Bir Ali, dia berniat labbaik an Syubroma, saya niat ihram atas nama Syubroma. Lalu bertanyalah Nabi, wahai sahabatku, inain joni kana Syubroma. Nah kanalah pun sahabat ini saudaraku ya Rasulullah. Kata Nabi, umrahlah dulu untuk dirimu, hajilah dulu untuk dirimu, baru berikutnya kau hajikan orang lain. Ya, jadi artinya boleh menghajikan orang lain, tapi kita harus haji dulu. Jadi kalau kita sendiri belum haji, tidak boleh menghajikan orang lain. Ya seperti itu. Jadi boleh mengajikan, termasuk karena haji itu boleh, maka berarti boleh juga mengumrahkan orang lain. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah nganjuk kesinggung Ustaz.
Karena benen intinya ini orang apa kan bisa pemanasan. Pak Bambang? Dia menjadi kepanasan. Apakah bahasa Indonesia Pak Bambang? Kepanasan. Iya, kepanasan. Tapi ini masalah istri, Ustaz. Iya. Hukum suami yang menolak ajakan istri. Kurangnya dong. Enggak boleh dia kurang. Ya. Saya pernah baca satu keterangan, besar itu pahalanya kalau istri yang mengajak suami. Ya, besar pahalanya. Tetapi secara kodrat perempuan itu kan mendahulukan rasa, sehingga meskipun ada keinginan biasanya tidak memulai. Ya biasanya laki-laki yang memulai, mengajak. Ya jadi kalau ada istri mengajak kemudian kalau ada suami mengajak istrinya ke tempat tidur dan istri menolak tanpa alasan yang diterima oleh syara, maka Allah melaknatnya sampai pagi. Malaikat melaknatnya itu kalau istri. Kalau istri ya. Kalau istri itu kalau suami mengajak. Iya. Kalau istri mengajak suami kemudian suami menolaknya, maka suaminya nunggu-nunggu toh. Tidak ada hadisnya, tetapi keduanya ini baik istri maupun suami dalam mengajak lihatlah kondisi. Suami ya tidak ada dia ganjarannya. Kalau kita dilaknat malaikat sampai subuh. Jadilah laki-laki yang baik. Jadi dalam hal rumah tangga ini, hubungan rumah tangga, niat nikah saling pengertian. Jadi suami meskipun dosen juga ini pun niat diajak ke tempat tidur dan dia menolak, jangan biarkan dia dosa. Artinya sebelum mengajak pastikan kondisi ibu ini kodok lagi sehat, lagi mood, ya lagi enjoy. Kapuna sila nak bayar arisan. Nampak ini apa niat naik arisan, nampak kondisinya kejiwaan labil apa kan kita bisa mengerti. Jadi berumah tangga itu bukan cuma mawaddah saja tapi warohmah. Jadi harus cinta dan kasih sayang. Jadi saling mengerti. Masa mamon jo 5 tahun lagi lebih misalnya, apalagi 10 tahun lagi ke atas bersama lagi kita tidak saling mengerti. Punakaman berarti agak kurang ngani kondisinya. Punakaman gerak-gerikna berarti di kopi namamin Ya, jadi kita harus saling memahami suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Ya meskipun ini ada tapi jarang itu ada kasus ini kira benena nanti ya. Biasa iya malah ya parioloi. Iya. Jadi Sambalu selain mendengarkan melalui Gamasi, bisa nonton langsung di YouTube. Jadi bisa begini, ini Pak ini kan ada engine nih. Ada radio Gamasi di belakang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ina di Barawaja. Ustaz, kalau saya lagi sholat, terus anak menangis, bisakah saya membatalkan sholat saya? Bagus ini pertanyaan. Yang pertama, sambayang apa rung? Kalau dia sholat sunat, sebagian ulama besar ulama berkata boleh membatalkan karena anak ini kalau dibiarkan menangis bisa bahaya, apakah lari atau jatuh. Yang kedua, kalau dia sholat wajib, lihat kondisi nih, situasi, apakah sangat darurat atau tidak. Kalau tidak darurat sekali maka sholat dipercepat.
Ya biasanya lah maca bangun pula pun nanti namo. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Allahu akbar. Jadi dia percepat sholatnya, doanya jangan terlalu lama, kemudian menemui atau mengambil anak yang menangis. Pelajaran yang ketiga, punania anak-anak ditarinti pas sambayang ki, pastikan dulu kondisi ini aman. Punna iya nani padongku angaruki maka gendong. Jadi kulit tawak kalai sambayang. Jadi kalaingi kemudian punna rokok ni padongko mi. Watuna rokok to ni padongko ni tagala tomi. Tagala lagi dongko na. Tapi teki tempa-tempai atau puru-puru suki. Puna ni puru-puru satu ni tempa-tempa berarti bergoyang gio kine rukung kalian lebih dari 2 kali berturut-turut. Jadi ditaga lagi sujud, kita sujud sambil seolah-olah didekap, ya dipeluk itu anak. Ruku duduk dia di antara 2 sujud. Jadi anak ikut punna menteng kinai ini kalai bising. Ya. Ini kalai sambil kita baca doa, yang penting jangan ada gerakan tambahan dan ucapan tambahan. Ya sementara sembayangi dalam hati juga baik-baik ini maca Fatihah tapi atinna Fatihah tapi bawaan akan nah itu tidak boleh karena berarti dia ada ucapan tambahan di luar dari bacaan sholat. Tapi itu kan kalau di rumah Ustadz. Tapi kalau di masjid dan ikut sholat berjamaah, apalagi biasa punah sholat tengah malam itu banyak. Ini mau nangar. Jadi kalau anak ini pangarukana saringi dan kira-kira mengganggu jamaah yang lain, batalkan kita sholat tak. Karena sholat sunat ini, sholat tahajud atau taraweh. Karena kalau kita batalkan sholat tak, kita masih bisa menggantinya atau mengulanginya lagi. Tapi pun nanti kita batalkan sholat tak, kuleser masih naganggu. Dengan suaranya terganggu ribu karena tapi karena pesan Tommy anak-anak ribu karena mereka khusus tidak ada yang kita tidak bisa ukur semua kemampuan orang karena ton tahu nampak birici nalangi resingan anak-anak mati mi motor kah ya neton tahu nampak bi niasara motor mantan rilalikan anak-anak sandalakku na incar jadi padahal TIG. Jadi tingkat kualitas seseorang itu tidak boleh kita samakan. Jadi punna rimasi kita geger yang ngaruh anak-anak selesaikan itu, batalkan kita punya sholat sunat, ambil itu anak supaya tidak mengganggu yang lain. Wallahu alam. Iya, dengeran riban lapoe ya. Iya. Istri mengajak tapi suami menolak, capek ki habis jaga malam. Lagi di jalan ini tol menuju bandara, nyetir sambil tertawa. Ngapa ki makan lo dengar? Kadang-kadang tuh pura dongot to jangan nabunna. Nabuan to kasi kita dalega bunna. Tapi kadang-kadang dengar wele bagi jaga mah. Iya kadang-kadang kekulan tuh lagi nanti na baji-baji. Jadi intinya saling pengertian. Ya, saling pengertian karena yang begitu-begitu kan diharapkan menambah kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau hanya salah satunya yang mengalami kebahagiaan yang lain tidak, maka tujuan itu tidak tercapai. Jadi harus kondisinya mood. Nabi itu kalau masuk ke kamar, dia pastikan badannya bersih, wangi dan berganti pakaian. Jadi dia tidak dalam kondisi lusuh, bau dan capek. Kenapa dia mandi dulu supaya segar? Ya, kenapa dia pakai harum-haruman supaya menambah aroma di antara keduanya. Oke, sama lu. Masih banyak waktu bisa melalui SMS di 0811411059, bisa tongki melalui WhatsApp, bisa juga telepon pada saat kelong atau iklan masuk. Dari Dinda di Makassar. Ustadz, hukum mohon syafaat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
memang Nabi itu diberi fasilitas kelebihan oleh Allah akan memberikan syafaat kepada umatnya. Iya. Nah, tugas kita memang di samping meminta, mengharap. Jadi kita sangat berharap akan dapat syafaatnya Rasul. Iya. Ya, ada beberapa yang bisa memberi syafaat, pertolongan. Nabi, Ramadan yang rajin puasa, Quran yang rajin membacanya. Jadi termasuk Nabi kita. Jadi kalau ditanya hukumnya, boleh, wajib, bagus. Jadi selalulah kita berdoa karena Allah Ta'ala barang kulli jakodong kipasi buntu luka Nabi ta. Bisa kipasi buntu luka Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanna kina kukuria, sanna kungaina. Dan semoga saya mendapatkan syafaatnya. Salah satu syarat mendapatkan syafaat Nabi adalah cintanya kepada Nabi melebihi selainnya kecuali Allah. Jadi Allah, kemudian Nabi, yang lain. Jadi cinta tak mari jabatan tak, jama-jaman tak, bainin tak, buranin tak, anak tak, cucun tak, bisnis tak, tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Rasulullah. Kemudian rajin baca salawat. Ya, rajin baca salawat kepada Rasulullah dalam setiap kesempatan. Tambahan Ustadz, Iya. saya sering dengar Lauhul Mahfuz. Iya. Apa itu yang dimaksud? Lauhul Mahfuz atau Lauhul Mahfuz itu tempat di atas, ya, di aras. Jadi di atasnya langit ketujuh, disitulah Lauhul Mahfuz itu aras Allah, ya. Kemudian di situ di atas Sidratil Muntaha. Jadi Lauhul Mahfuz tempat Allah. Di situ waktu Nabi kita pergi Isra Mi'raj, dia sampai ke Lauhul Mahfuz yang malaikat sendiri tidak bisa menjangkaunya. Ya, jadi tempat yang paling tinggi di mana doa-doa hambanya itu diajukan sampai ke Lauhul Mahfuz. Ya. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya. ATM baru gasi pakai nggak juga buat engine sehat ki berdua. Ya. Pada saat saya datang bulan, Ya. kadang-kadang sudah memasuki masa suci tapi masih sering keluar darah, dan terkadang saya tidak mengetahui masa suci. Karena ragu-ragu, ya jelas saya bertanya kepada ibu yang lebih sering atau lebih banyak tahu mungkin. Ya. Dan apakah saya menunggu sampai benar-benar bersih baru mengerjakan sholat? Ya. Ya, tentang haid ini, tentang haid. Jadi kan setiap orang nasi siklus nah. Iya. Inakke ijal tapi kan lo haid. Haidku saya 5 hari rata-rata. Iya. Maka pada hari kelima kita sudah jaga-jaga. Ya, ternyata hari kelima masih ada. Maka dia jaga-jaga terus di situ. Jangan biasanya 5 hari, ternyata hari ketiga jaga-jaga. Jangan bagi, karena kita sudah tahu siklusnya. Atau ada yang siklus haidnya 7 hari. Nah, hari ke-7 jaga-jaga. Begitu hari ke-7 berhenti haid, berarti hari itu dia mandi, berhenti betul pi. Ya, minta maaf ini Sambalu karena ini sedikit agak vulgar. Jadi memang bersih betul luar dalam. Ya, bersih. Kan biasa itu di penghujung waktu haidnya dia kira sudah bersih mi. Ternyata begitu dia cebok masih ada. Jadi memang pastikan bahwa memang sudah tidak ada luar dalam. Ya, barulah setelah bersih betul, barulah kita mandi wajib. Ya, mandi janabah namanya, mandi wajib. Iya, baik. Tadi itu apa namanya,
Lauhil Mahfud. Ini kan ada ayatnya itu di dalam Al-Quran, Al-Buruj ayat 22. Fi Lauhil Mahfud, ya, di dalam Lauhil Mahfud. Jadi Lauhil Mahfud itu salah satu maknanya dia adalah tempat yang tinggi, ya, yang jauh dan tersimpan rapi. Ya, digambarkan itu dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, disimpan di Lauhil Mahfud. Ya, Mahfud itu kan artinya asal kata hafid, ya, terjaga. Jadi orang yang hafal Quran itu namanya hafizul Quran, yang menjaga Al-Quran. Dalam ayat yang lain itu surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sayalah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami yang benar-benar memeliharanya. Jadi situ kata Allah inna itu sesungguhnya kami. Kenapa tidak dibilang saya? Nah, Allah yang ciptakan menurunkan Al-Quran. Kenapa pakai kata kami? Karena Al-Quran itu dijaga secara bersama-sama. Jadi Allah menurunkan Quran, kemudian dijaga oleh orang-orang yang menghafalnya. Makanya kata Allah inna nahnu. Ya, Allah, kami menurunkan, karena Allah menurunkan lewat malaikat. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang menjaganya. Kami ini termasuk para hafid Quran. Jadi Lauhil Mahfud tempat yang jauh tapi terjaga rapi. Nah, itu namanya Lauhil Mahfud, di atas, di aras. Iya, wallahu alam. Abdullah Desewang Ri Faisal 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan begini, saya sholat tapi juga mendengar ceramah agama Islam. Bagaimana ini hikmahnya? Mohon penjelasan Ustaz Tabe. Punna niat tu ceramah, ya, kecuali kita sholat wajib. Ya, kalau sholat wajib, kita lagi sholat wajib na ceramah, ya teruskan sholat wajibnya. Tapi punna niat tu ceramah nampala sampai sunnah, jangan sholat sunat. Kenapa? Pahalanan jodoh sewang apilang ngeria ceramah lebih bajiki daripada sambayan sunnah kasih burakang. Jadi punna misalnya cerame ustazka, daripada cerame ratina rawa mempo ya nakuisanya nyoda paua bajikangan nak keming sare namanya sambayan nak tambahi taraweku sholat lain. Ini tidak boleh. Karena siapa ji pahala gapa dengan sholat tarawih sementara mendengarkan ceramah, dan itu mendengar bukan memahami. Dari mana tidak paham pun langgar ceramah itu dapat pahala sholat sunat 1000 rakaat lebih, karena lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ya. Baik. Ada Farida di Bunga Ijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baruga si Pak Kainga. Setiba lagi kapan nanti dan naik Bunga Jaya, kalau pula banyak Bunga Jaya, tahu kasih ke Bunga Jaya capak naraya kan dia 3 ya Baturia. Ustadz, di jalan kan biasa banyak jai papala-pala. Iya. Tapi biasa mau kasiki. Iya. Tapi ragu-ragu karena dibilang jangan membiasakan memberikan uang atau apapun ke pengemis. Iya. Jadi saya mau tanya ini Ustadz, peminta-minta manakah yang lebih utama untuk diberikan sedekah? Iya. Jadi tidak semua itu pengemis boleh dikasih, karena siapa tahu pengemis palsu. Iya. Kalau di jalan, termasuk ini saya termasuk ikut sama kelompok yang mengatakan jangan kikodo memberi uang untuk
pengemis atau peminta-minta di jalan, seburuk apapun kondisinya. Karena memberi mereka uang itu artinya kita membuat andil untuk membiarkan dia tinggal di jalan. Ya, dan punamanting riaganga pasti pertama rawan penyakit. Ya. Ya punna ditabrak apa insya Allah tingin aja. Tapi penyakit joing allo kaluan bosi kebosiang. Ya makanannya kalau makan di situ berdebu. Jadi kita yang punya andil buat mereka sehingga betah di jalan. Kalau kita kasih uang. Tapi tidak memberi uang kepada mereka bukan berarti harus membentak, harus mencibir, harus memaki. Ya napalapalay, apa di segi apa ini lo motor ko itu tidak boleh. Tetap kita dengan sopan, ya dengan tidak jadi dulu deh. Saya sangat yakin deh jine. Si minggu mo, tina si kali tu sare riaga, apa sih kali jo papalapala. Iya. Kenapa mereka betah di jalan? Karena penghasilannya lumayan. Penghasilannya jauh lebih banyak daripada pegawai golongan 4B. Ya, dari pengusaha kelas menengah. Bayangkan deh, lampu merah itu kan satu kali lampu merah itu 1 menit. Tena jaga apa lagan ya, anggaplah 1 menit. Setiap lampu merah menyala, traffic light itu menyala 1 menit. Di antara ratusan pengendara, saya remonsari, ruas sabu, 1 menit. Jadi bayangkan dalam 1 jam itu 6 kali 2.000, 60 kali 2.000. 60 menit kali 2.000 berarti 120.000 per jam. Siapa jam operasional nasialo taruhlah jam kerjanya 7 ribu basaga sanggena karuing. Ya sanggena jam 7 malam 12 jam. Ada waktu istirahatnya, makan siang apa, anggaplah 10 jam. Kalau 10 jam dengan jumlah rata 2.000 per menit, maka dia akan mendapatkan uang 1.200.000 per hari. Ya, kira-kira punya 1.200.000 per hari. Jadi 1 bulan itu 30 juta 600.000. 30 juta. Jadi jangan kehereng kalau ada pengemis begitu baru ulang tahun ya nak dari Kentucky. Ya, jadi jangan heran karena dia menari-nari di atas keprihatinan, keibahan orang lain. Jadi jangan kasih uang supaya mereka tidak betah, supaya mereka pulang kembali. Yang lebih bahaya lagi kodong, abang bangal lo minjola pun kamase-mase, tapi orang lain yang menikmatinya karena dia dipekerjakan oleh kelompok-kelompok tersembunyi. Coba lagi punna tete sampulo mai kanjon replay over kah? Nia montun ngalle jempugi jam-jam 1 siang mami kenjo cako-cako ni untuk panahon kandre kadokang. Kemudian jam 4 jam 5 subuh ni Rocky yang menurunkan ini orang. Nah mesti petugas terkait dinas sosial boya turun kami tu tim mata-mata kemai ni panahon pinahon minjo tua kemai balakna. Jak lagi yang yang mengeksploitasi karena kebanyakan yang di pinggir jalan itu korban. Yang memanfaatkan ini yang ada di belakang, dia mengantar, dia menjemput, mensuplai makanan di jam-jam tertentu. Baik. Oke, Tete siapa Jo? Sekarang asar 37. itu berarti 5 menit. Ada Zulkarnain. Bagaimana yang dimaksud dengan mendekati zina? Dan apakah obrolan candaan yang mengundang syahwat juga disebut perbuatan mendekati zina? Ya, bagus ini pertanyaan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqrabuz zina." Janganlah engkau mendekati zina,
innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang fahish, perbuatan yang keji, dan jalan atau cara yang paling buruk. Termasuk mendekati zina adalah langkah-langkah yang bisa menjerumuskan kita jatuh ke lembah perzinahan. Ya, telepon sambil merayu-rayu. Nah itu berduaan di tempat yang sunyi. Video call baku tatap nampak tenge-tenge. Apa nih kan tenge-tenge? Rupa-rupa menjo gayana tenge-tenge, miki-miki Tommy, camme-camme Tommy. Pokoknya yang bisa memancing syahwat. Dan itu sumbernya perempuan. Makanya itu perempuan yang baik. Baju-baju bunda di telepon. Bagaimana tidak gila ini laki-laki kalau assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana ini? Di rumah. Apa ini? Baring-baring. Maka tidak ada kalau ulundan itu telepon. Hingga mereka assalamualaikum, salam. Dari mana? Di rumah. Tidak ji, kenapa kak? Pasti nangis panen dan pura-pura dia. Patena menurut telepon pinruan lah karena kira-kira pula teh komandan kodi man. Kapolres. Jadi termasuk melembut-lembutkan suara dengan niat ya memancing atau merangsang laki-laki. Jangan berduaan di tempat yang sunyi, jangan bergoncengan kayak lagi si gandeng nampak bukan muhrim, kecuali dalam kondisi darurat dan mampu menjaga niat ya. Tukang ojek kalau balas kemudian tadi kulele bahasa kata memang jama-jaman. Ya, jadi sebenarnya kuncinya itu kalau zina dalam Al-Quran surat An-Nur itu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin mi'ata jalda. Penzina laki-laki dan perempuan deralah 100 kali. Penzina perempuan dan laki-laki. Perempuan dulu disebut. Kenapa perempuan? Karena yang memancing yang duluan mempengaruhi itu biasanya perempuan. Baik. Iya, tamak mereka panganuan. Iya, tadi lampai sama lu di. Dan ini make baru kasih pakai. Iya, sama lu masih nak pilangiri nih ya pak waktu. Skede untuk Pak Lebak ya acara tak baru kasih pakainya. Iya, salamat kidi sama lu lebat nakin dengan sama yang hasarata. Ada Pak Rudin, Pak Ustadz, Salena. Oh, Pak Rudin. Iya, Pak Rudin Rima Ngadel. Warung Bugis. Iya, warung Bugis. Iya. Nah, karena lama beliau tidak menelpon. Iya. Nah, karena Ustadz berdosa ke saya kalau saya tidak ke masjid melakukan sholat berjamaah, apalagi hari Jumat, dan hanya sholat di rumah karena beliau jadi Pak Rudin, kalau memang tidak ada yang dorong ki atau tidak ada yang bawa ki, tidak apa-apa ya. Allah maha tahu, kecuali kalau memang niatnya tetangga pun namanya cuma nah laluan ki ya, kalau ada di kursi roda. Tapi kalau sholat 5 waktu dan tidak ada yang bawa ki, kita sholat di rumah saja sesuai dengan kemampuan, karena memang kalau secara fisik tidak bisa berjalan, hanya kursi roda, maka dia tumaraingan sorong. Tapi khusus sholat Jumat, siapa tahu dengan acara ini cuma siapi bala ka Pak Rudin di Mangadel punna niat jasawita negero anggap double tip ya, double pahala ya negila jumakan dekat di situ, ada masjid dekat di situ di Mangadel. Sehingga makirim Pak Rudin ambil ki kang ada di kursi rodanya, didorong kursi roda. Masjid-masjid juga di Makassar ini harus bersahabat dengan kursi roda, karena jaya masigi lantai injo pangaluan tamari masigi dan tidak ada jalur khusus untuk kursi roda.
Ini juga yang menyebabkan biasa kalau orang-orang yang berkebutuhan khusus itu tidak bisa ke masjid karena tidak ada jalur untuk naik ke atas. Misalnya di Al-Markas saja ini minta maaf, di Al-Markas sangat susah kalau orang mau pergi sholat di lantai 2 dengan kursi roda. Ya ada di eskalator, tapi saya tidak pernah rasakan di situ berjalan. Ya selalu hanya tidak bergerak. Jadi kurang bersahabat untuk orang yang disabilitas. Ya, jadi begitu Pak Rudin, sehat selalu, yang penting semangat. Insya Allah Allah Maha tahu kemampuan kita sholat di rumah saja, termasuk Jumat kalau memang tidak ada yang bisa antar kita, tapi kalau ada yang bisa dorong alhamdulillah silakan sholat Jumat di masjid. Dan satu lagi Ustaz, katanya bagaimana bertayamum, cara bertayamum yang apa? Jari para luar ni purusu pun tayamun tawa rupaya siagadang limaya sanggena singkuluka. Ya misalnya rika deraya ki mempupunan rapi ki meririndring jadi tidak mesti di tanah. Ya di padaki limaya tamak dari tembok kah. Ya begitu di padaki tamak dari tembok kah langsung ini purusu rupaya. Setelah dari tembok rupaya sambil dipurus ini rupaya niat lagi sengaja saya tayamum untuk mengharuskan sholat. Tena jadi pakai. Tena jadi patepe sih. Antuna di patepe sih limaya punna niat buta. Jadi punna rawe buta ini palante di patepe sih kiro limaya supaya lesangi butana. Artinya jangan tanah yang banyak itu menempel di tangan dipakai piraknya karibu buang bawahnya ki atau tamer di bawahnya nak tambah garing ya. Jadi di patapi sih punna lantai ribut ya te punna tembok ya apa atau di meja maka tidak perlu ditepis karena tiada aja limbu buna. Le baginya ni purus rupaya niat makin jorin sengaja saya tayamum untuk mengharuskan sholat ni pada kisah limaya di tembok sekali jinjo di sekali tembok sebaiknya tiaja sampai dapat gigi ya. Misalnya rika sekarang rika anang atau rate sekarang rongga nampak ni purus pala limaya kadang nau mer doko limaya tulus meri boko sagena singkulu kadang peniputar naik ridan lekang ri irate tulus merelekan sampai ketemu pala 5 kanan. Kemudian pala 5 kanan bertemu pala 5 kairi dipusugi merelekan cepat nakaremenga naon ridongko 5 iya tulus meriboko sagena singkulu ka diputar gesenai irate merelekan sagena pala 5 iya selesai. Jadi tenanya kalimo mortawa. Ya, tidak bisa bangkit ni sapu bangkit cuma muka dan wajah dan tangan. Dan hanya satu kali jalan. Deliwang Rinuri Baru. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya air hujan dipakai berwudu? Air hujan itu bersih dan suci dan mensucikan. Jadi yang boleh dipakai berwudu air sumur, air hujan, air laut, air dari mata air, air yang mengalir, kemudian embun kalau jumlah yang banyak, salju, ya salju kemudian cair dicairkan bisa juga dipakai berwudu. Termasuk air laut yang asin, cuma pun air laut jangan selalu kali moro. Ya sekedar sedikit saja baru kita buang. Jadi air hujan boleh dipakai berwudu. Tapi air hujan yang ditada Ustaz atau air hujan langsung? Iya, biar yang di tadi ini ada di pada kata wangi boleh, ya boleh kita tada. Tapi yakin wadahnya bersih? Wadah bersih dan langsung tidak lama tergenang. Kalau sudah lama tergenang nanti bercampur lagi dengan barang najis atau yang lain. Baik. Terus tambahan dari Deliwan Rinuri Baru, tarwi itu berapa rakaat Ustaz? Sekarang itu di Mekah dan Madinah tarwinya 20 rakaat. Ya 20 rakaat. Jadi yang mau laksanakan tarwih kalau mau sempurna 20 rakaat tambah 3 witir. Ada yang 8 rakaat tambah 3 witir. Itu boleh.
Jadi boleh 8, boleh 20. Kalau asar Temanggung ditanya, siapa rakaat? Kata Ustaz, saya 20 rakaat, tambah 3 witir. Iya. Baik. Nah rapi mi waktu iya sekali pak untuk deng naik semoga lekas sembuh. Oh iya tahu aku kalpa ilas nah bilangnya itu mungkin kau ajirani lauri tumbang kayu bang. Oh ngap gitu Pak Haji. Salang kuntu mai lau. Iya. Tidak pernah lekuatun resmi kena tumbang kayu bangku. Tadi kita cari-cari waktu tapi meresmikan. Ya. Mau tau nggak kasih lihat gitu ijhal. Bila ini tempat na tumbang kayu bangkoa. Iya. Jadi untuk kami sesama lembaga masih ya terima kasih dan terusus kepada Ustadz Asar Temanggung bersama keluarga. Kita doakan juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam beraktivitas juga untuk Patria Wisata. Teka mantap Patria Wisata segan Alhamdulillah, insya Allah sekarang ini ada lagi yang berangkat di atas mendarat beberapa jam lagi. Yang berangkat ini rombongan eksklusif karena di sana ada imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar bersama mantan dubes RI untuk Amerika. Ya di situ. Kemudian besok ada berangkat plus Turki. Asar Temanggung berangkat tanggal 27 Februari. Insya Allah. Baik. Sukses juga untuk Patria Wisata dan salam juga buat ownernya Pak Haji Faisal dan keluarga. Sama lo insya Allah araba labat tua mau tarik kesing siga pare baru kasih pakainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita